Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 50. Perkenalkan, nama saya Ibnu Bagus Pratama dengan NIM D674 dan rekan saya. Ariska Horonisa dengan NIM D600 2040. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 50 akan mempresentasikan terkait penugasan, post-test, praktikum pemrograman komputer. Baik, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari modul pertama, yaitu modul 1, yaitu Python dasar. Yang pertama mengenai tujuan dari praktikum modul pertama ini, 1. Mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. 2. Mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. 3. Mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. 4. Mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. 5. Mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Pengertian Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Python lahir atas dasar keinginan untuk mempermudah seseorang programmer dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat. Python merupakan bahasa pemrograman interaktif multiguna. Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Kemudian terdapat kelebihan dari Python itu sendiri. Yang pertama, kelebihan dari Python yaitu dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi Windows, Linux, atau macOS, atau diartikan sebagai bahasa pemrograman open source multi-platform. Yang kedua, bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari dan lebih fleksibel. Kemudian yang ketiga, program yang ditulis dalam Python pada umumnya lebih mudah dibaca dan jauh lebih ringkas dibandingkan penulisan program dalam bahasa C atau Fortran. Kemudian yang keempat, memiliki modul standar yang menyediakan sejumlah bagian besar fungsi dan algoritma untuk menyelesaikan pekerjaan seperti mengurai data teks, memanipulasi, dan menemukan file dalam disk, serta membaca dan menuliskan file terkompresi dan mengunduh data dari server web. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Python. Yang pertama, pada program-program numerik yang dijalankan pada Python lebih lambat daripada dijalankan menggunakan bahasa pemrograman terkompilasi. Yang kedua, kecepatan menjalankan aplikasi tidak secepat aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Yang ketiga, memberikan efisiensi dan fleksibilitas trade-off by dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. Yang keempat, tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman untuk beberapa komponen. Dan yang terakhir, Python bukan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Adalah suatu urutan atau alur atau langkah-langkah yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis, dan dalam aktivitas pemrograman, algoritma seringkali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Kemudian ada flowchart. Flowchart merupakan sebuah jenis diagram yang mewakili aliran kerja suatu sistem atau dapat mewakili algoritma yang menampilkan tahapan-tahapan langkah-langkah dalam bentuk simbol yang telah ditentukan. Kemudian ini adalah flowchart dari program modul 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skrip pengulangan dan pengandaian. Yang pertama mengenai skrip pengulangan. Di pengulangan sendiri itu terdapat dua komponen, yaitu for dan while. Pengulangan terbatas yaitu menggunakan for. Nah, ini contohnya di sini skripnya yang ini. Kemudian sedangkan pengulangan tak terbatas yaitu while. Dalam pengulangan ini akan terus berjalan selama kondisi dalam pengulangan while tetap dalam keadaan benar, dan jika keadaan salah maka while ini akan berhenti. Nah, di sini contoh skripnya pada bagian sini. Dan jika berhenti maka for ini kalau di sini langsung otomatis menjumlahkan harga yang telah diinputkan. Kemudian pada program pengandaian yaitu meliputi if, else, if, elif, dan else. Pada if digunakan untuk menjalankan program yang berfungsi untuk mengeksekusi kode jika kode yang dimasukkan itu dalam keadaan benar. Kemudian jika kode yang dimasukkan salah, maka akan dieksekusi oleh else. Di sini pada if ini
Contohnya pada script ini. Lalu, kemudian jika kode yang dimasukkan salah, maka akan dieksekusi oleh else. Lalu, elif digunakan untuk menampilkan pengandaian seperti jika mengetikkan tidak, maka akan muncul tulisan yang sesuai dengan program yang dibuat. Jika tidak, nanti muncul tulisan seperti ini. Kalau di sini. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada else, digunakan untuk apabila pernyataan benar, maka perintah if akan dieksekusi, dan jika salah, maka program yang akan dieksekusi else dengan memunculkan tulisan yang sesuai pada programnya. Jadi akan nanti di else ini akan dimunculkan tulisan seperti ini. Yang pertama pada tipe data. Nah, tipe data sendiri adalah media atau memori pada komputer untuk menampung berbagai informasi sesuai jenisnya. Nah, tipe data yang digunakan pada program kita kali ini, yang pertama contohnya menggunakan string. Nah, string sendiri itu tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. String di sini tuh kalau di scriptnya itu tulisannya str, di mana pada penulisannya diawali dengan tanda kutip 2 dan juga diakhiri dengan tanda kutip 2, di mana nanti hasilnya dapat berupa angka maupun huruf. Kemudian tipe data yang kedua yaitu tadi yang string di sini, ini contohnya seperti ini. Kemudian tipe data yang kedua yaitu integer, dan di sini contohnya ini. Nah, integer sendiri itu di mana variabel output dari integer sendiri itu merupakan bilangan bulat. Ini selanjutnya saya akan jelaskan mengenai program operator. Nah, di sini menggunakan dua operator, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Dan di sini rumusnya, scriptnya ini menggunakan penjumlahan menggunakan tanda plus. Kemudian operator yang kedua yaitu pengurangan, dan di sini scriptnya seperti ini. Sekian penjelasan mengenai modul 1. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai modul 2, yaitu tentang Python GUI dengan PySet 2. Langsung kita masuk ke tujuan praktikum pada modul 2. Tujuan yang pertama, itu praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Kemudian tujuan yang kedua, praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk UI atau Graphical User Interface. Kemudian yang ketiga, praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python UI dengan PySet 2. Selanjutnya, pengertian UI. UI sendiri merupakan sistem interaksi antarmuka program yang berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna dan perangkat lunak berbasis tampilan grafis. Sistem operasi GUI terdapat elemen berupa Windows, menu, icon, widget, dan lain-lain. Dan GUI bertujuan untuk membuat tampilan atau user interface agar lebih menarik dan mempermudah para user atau pengguna. PySet 2. PySet 2 merupakan modul atau perpustakaan sederhana yang terdapat pada Python. Serta PySet 2 berfungsi untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt Framework dan Qt Toolkit. Kemudian PySet 2 juga merupakan versi yang berjalan untuk Python 3.5 ke atas dan merupakan pembaruan dari PySet yang dijalankan pada Python versi 3.4 ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan program menu utama dan perhitungan GUI beserta widget dan logikanya. Baik, saya mulai dari program menu utama. Pada program menu utama terdapat import SYS yang digunakan untuk mengimport modul pada PySet 2. Kemudian terdapat script program from PySet to Qt GUI, Qt Core, dan Qt Widget yang digunakan untuk mengimport Qt GUI, Core, dan Widget pada program. Kemudian terdapat script program itu class menu QMainWindow
itu digunakan untuk membuat kelas menu berupa untuk menampilkan window. Kemudian ada dev in itself, itu digunakan apabila program dijalankan, maka otomatis akan muncul pada program. Kemudian super init itu digunakan untuk membuat super class menu utama. Kemudian pada program menu utama, pembuatannya itu dimulai dari self set window title home menu hingga self set style sheet background color. Itu pada self set window title ini digunakan untuk membuat judul atau title pada window, yaitu menu utama PTN Sinabas Indonesia. Kemudian dapat icon sama dengan Q icon, itu digunakan untuk mengimport atau menambahkan icon. Kemudian terdapat script self resize, itu digunakan untuk mengatur ukuran dari Windows berikut ini. Itu dinyatakan dengan X, yaitu sebagai 670 dan yaitu 420. Kemudian dari frame geometry hingga frame move center itu digunakan untuk mengatur informasi atau konten yang terdapat di menu utama, dan self sheet style sheet itu digunakan untuk background color, digunakan untuk mengubah background colornya menjadi light blue. Kemudian pada program itu, pada menu bar program itu terdapat submenu bar itu kalkulator. Nah, pada subbar menu kalkulator ini terdapat kalkulator distro dan kalkulator perusahaan yang menggunakan fitur widget, yaitu key push button. Key push button di sini itu digunakan untuk membuat button dan nantinya akan dihubungkan kepada program. Langsung saja kita masuk kepada program perhitungan, yaitu kalkulator. Nah, berikut merupakan tampilan dari program kalkulator atau perhitungan. Saya akan menjelaskan tentang widget dan logikanya. Pada program kalkulator menggunakan salah satunya QLabel, widget QLabel, itu digunakan untuk membuat label atau keterangan berupa nama distributor, tanggal dan waktu, nama produk, harga jual, jumlah permintaan, PPN, dan total biaya. Kemudian kita masuk kepada widget-widget selanjutnya, yaitu yang pertama di line ke-1 itu terdapat QLine Edit yang digunakan untuk membuat berupa satu baris line yang dapat ditambahkan atau dihapus. Kemudian terdapat widget QDate Time Edit, yaitu digunakan untuk membuat atau mengedit waktu dan tanggal. Kemudian di line ketiga terdapat widget Q Combo Box. Pada Q widget Combo Box ini digunakan untuk menampilkan pop-up list berupa list data yang sudah kita masukkan pada program perhitungan, yaitu terdapat di Add Item. Di sini kita telah mengelis semua data-data yang ada. Kemudian kita masuk ke line 7, yaitu QLine Edit, sama berfungsi untuk mengedit baris, untuk menambahkan atau bisa menghapus atau mengedit baris. Kemudian ada Set Read Only, itu digunakan untuk apabila hanya untuk dibaca, tidak untuk diubah, tidak untuk ditambahkan. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat hasil hapus dan kembali, itu menggunakan perintah atau widget Key Push Button. Kemudian pada self layout, key from layout itu digunakan untuk mengatur widget-widget yang baru saya jelaskan tadi ke dalam bentuk formulir seperti tampilan program perhitungan kalkulator di samping kanan ini. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya kita akan masuk kepada modul 3, yaitu web statis dengan Django. Sebelumnya kita masuk kepada tujuan praktikum pada modul 3. Yang pertama, mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Kemudian tujuan yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Kemudian yang tujuan ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan project. Yang pertama kita buka command prompt-nya dulu,
Lalu kita memilih directory yang tersimpan, ini di C. Lalu kita menuliskan Django admin start project. Dan di sini kita bisa menamai misalnya K50. Lalu kalau udah kita enter. Dan di sini otomatis akan membuat foldernya. Bisa kita lihat di sini. Ini K50. Lalu kita membuat app-nya, yaitu dengan masuk ke folder nama folder yang kita buat. K50. Lalu enter. Dan di sini kita menuliskan Python init APY ls app. Ini kita namain misalnya modul 3. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah otomatis membuat app-nya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini udah kebuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan membuat template HTML dan CSS. Yang pertama kita buka settingnya dulu, lalu pada bagian templates di dirsnya kita ketikkan ini templates. Sini udah tertera. Lalu kita beralih ke view. Di sini membuat fungsi bernama home, di mana akan menjalankan folder home HTML ini. Lalu kita beralih ke urls.py. Di sini kita mengimport path sama include. Lalu membuat template berisi folder HTML-nya. Kemudian untuk membuat CSS-nya, kita beralih lagi ke setting. Lalu di bagian bawah ini, kita mengetikkan os.path.join. Ini seperti ini, this underscore here. Kemudian menempatkan di sini untuk menempatkan file CSS-nya, ini membuat folder static seperti ini. Nah, di sini tuh di static ini terdapat komponen-komponen yang digunakan untuk mengubah tampilan CSS. Ini di sini terdapat gambarnya juga, termasuk gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai script HTML. Nah, di script HTML ini terdapat float static, di mana itu mengimportkan file static yang ada pada Django. Lalu ada tipe HTML ini berfungsi untuk menunjukkan versi HTML-nya. Lalu di sini ada HTML itu menunjukkan kalau ini adalah HTML. Lalu di sini ada head, di sini merupakan judul. Lalu di body ini merupakan isi dari webnya, halaman web. Terus di sini ada footer, ini digunakan untuk mengatur pada bagian bawah halaman, dan di sini mengatur ini copyright ini. Lalu saya akan menjelaskan script CSS. Nah, di CSS ini kita buka folder static, lalu di file tampilan CSS ini. Lalu terdapat elemen bintang ini berfungsi untuk mengatur seluruh komponen CSS. Kemudian di body ini untuk mengatur pada bagian body atau isi. Nah, yang kelas pertama ini ada menu. Di menu di sini mengatur pada menu bar, yaitu home, about, sama kontak us ini. Lalu konten ini mengatur pada tulisan welcome to ini sama export as. Selanjutnya di kelas Port ini mengatur pada bagian bawah, yaitu di alamat ini. Lalu add ini mengatur di menu bar juga, tapi di bagian backgroundnya ini, warnanya ini. Lalu di list di sini mengatur pada about, isinya. Lalu ada form, kelas form ini mengatur pada bagian kontak us. Lalu ada left bar sama center bar ini digunakan pada isi dari explore as, pengaturan tampilan dari isi explore as. Ini itu saja penjelasan mengenai modul 3. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait modul 4, yaitu website dinamis dengan Django.
Sebelumnya modul 4 memiliki tujuan praktikum, yaitu yang pertama, mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Kemudian tujuan yang ketiga, yang terakhir, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Kemudian pengertian dari pengertian dari database. Database sendiri merupakan sekumpulan data dan informasi yang tersusun, terorganisir, dan tersimpan dalam penyimpanan data, kemudian diintegrasikan sehingga dapat diakses oleh pengguna atau user, diolah atau dimanipulasi. Kemudian struktur atau komponen database terdiri dari hardware, software, data, dan pengguna atau user. Kemudian manfaat dari database dalam perusahaan, yang pertama, mengurangi redundance data, menghindari inkonsisten. Kemudian yang ketiga, integrity. Yang keempat, menyeimbangkan kebutuhan. Dan yang terakhir, penggunaan database secara bersamaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang CRUD dan sebuah implementasi dari sebuah sistem. CRUD sendiri merupakan kepanjangan dari create, read, update, dan delete. CRUD ini merupakan pengambilan data atau transaksi data dari atau ke database. Jadi, data yang terdapat di database akan terhubung kepada program yang ada di website. Cara menghubungkannya yaitu kita masuk ke Sublime Text dan masuk ke folder setting. Kemudian kita cari database. Kemudian ganti engine-nya menjadi .mysql. Kemudian ganti namanya juga sesuai dengan folder nama yang terdapat di database, yaitu industri. Kemudian kita membuat folder models.py. Ini berfungsi untuk membuat kelas-kelas atau model-models yang nantinya akan dihubungkan pada database. Kemudian forum.py. Nah, ini berfungsi membuat model atau basis untuk nanti akan ditampilkan dan dihubungkan kepada database dan sistem web. Nah, saya akan menjelaskan tentang create terlebih dahulu. Create merupakan penambahan data. Jadi kita bisa masuk ke folder section tambah data, kemudian kita masukkan tambah data. Sesuai pilihan yang ada di keterangan. Kita kirim, dan otomatis data akan ditambahkan pada bawahnya. Kemudian di database juga akan bertambah karena saling berhubungan dengan website yang tadi. Kemudian kita coba fitur update data. Fitur ini itu digunakan untuk mengupdate data sesuai yang diinginkan. Misal kita ubah distribusinya dan kirim, maka akan terupdate datanya ini, dan di database juga otomatis akan terupdate karena saling berhubungan satu sama lain. Kemudian kita coba delete. Maka akan terhapus dengan sendirinya, dan di database juga akan terhapus. Nah, kemudian read sendiri itu merupakan pembacaan data atau pengambilan data untuk mengubah dan menghubungkan kepada website itu sendiri. Kemudian contoh script dari create yaitu di sini, yaitu for product in semua produk. Nah, di sini akan otomatis akan menambahkan sesuai data atau sesuai formulir yang ada di database. Kemudian di sini juga ada URLs, dashboard, update, dan delete yang berfungsi untuk mengupdate dan menghapus atau delete sebuah data. Kemudian pada create HTML, di sini terdapat from metode dengan post, dan dibuat dengan table produk from as a table. Jadi
nanti pada create HTML ini akan otomatis menampilkan tabel atau formulir di website. Kemudian manfaat website dalam perusahaan. Yang pertama, sebagai sarana memperkenalkan profil perusahaan. 2, memberi kemudahan dalam menyampaikan informasi. 3, sarana penjualan produk. 4, branding perusahaan. 5, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dan yang terakhir, mudah dan dapat selalu diakses. Nah, mungkin sekian dari video pembukaan post-test praktikum pemrograman komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.